Halo, assalamualaikum Uti Ahi, apa kabar? Jumpa lagi di Egyptonesia Diary. Semoga Uti Ahi selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, udah lama nih aku nggak bikin video di Egyptonesia Diary. Dan kali ini aku mau bikin video simple aja. Aku mau jawab beberapa pertanyaan dari Uti Ahi yang belum sempat aku jawab di komen. Jadi aku akan buatkan videonya kali ini. Kenapa sih aku buat videonya? Kenapa nggak dijawab aja? Karena aku rasa kalau aku bikin videonya, kalau ada Uti dan Ahi yang lain yang akan melihat atau menonton, mungkin juga akan bermanfaat dan akan menjawab pertanyaan dari Uti dan Ahi juga yang lainnya. Apabila ada Uti dan Ahi yang lain yang ingin bertanya hal yang sama juga gitu. Jadi akan lebih banyak ke orang yang tahu, mungkin akan lebih banyak lagi itu manfaatnya. Begitu deh. Nah, gak bakal lama-lama. Jadi di video kali ini aku mau bikin video untuk jawab beberapa pertanyaan aja, singkat-singkat aja yang udah diajuin sama Uti dan Ahi di kolom komen. Tapi mohon maaf banget karena belum aku bisa jawab semuanya. Gitu. Ya udah langsung aja ya. Kita masuk di videonya. Nah, pertanyaan pertama yang mau aku jawab di sini ada yang nanya begini nih. Mbak, kenapa ke Mesir? Terus kenapa bukan suaminya aja yang datang ke Indonesia dan kenapa nggak menikah di Indonesia? Nah, di sini aku akan jawab simple aja ya, Mbak. Kenapa ke Mesir? Ya, itu kenapa ke Mesir karena itu hasil diskusi dari kedua belah pihak ya tentunya ya, dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain begitu. Kenapa bukan suaminya yang ke Indonesia? Intinya ada satu dan lain hal dan ada alasan yang membuat kita memutuskan untuk melangsungkan pernikahannya di Mesir, tidak di Indonesia. Sebetulnya sama saja sih menikah di Mesir ataupun di Indonesia. Yang penting sesuai dengan agama dan juga dengan aturan pemerintah dari negara tersebut gitu. Jadi alasannya kenapa aku yang ke Mesir, ya karena itu hasil diskusi dari kita berdua begitu. Lalu pertanyaan kedua nih, aku jawabnya singkat-singkat aja ya biar videonya nggak ngebosenin kepanjangan. Kalau untuk surat undangan itu apa perlu dicap dilegalisasi oleh pemerintahan Mesir dulu? Seperti video aku sebelumnya ya soal surat undangan tersebut, surat undangan yang aku buat itu adalah surat undangan formal dari keluarga. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah Mesir gitu. Jadi yang aku buat adalah undangan yang dibuat dari keluarga atau kerabat yang ada di Mesir begitu. Kalau misalnya memang ada undangan dari pemerintah, malah jauh lebih baik lagi sebenarnya menurut aku ya. Tapi karena ini aku urusannya bukan dari pemerintahan, tapi adalah urusan formal ya pribadi. Jadi undangan yang aku buat, yang aku jelaskan di video sebelumnya tentang undangan itu adalah undangan formal saja yang ditandatangani, diketahui oleh keluarga begitu. Jadi tidak dicap atau dilegalisasi oleh pemerintah Mesir gitu. Itu kalau di case-nya aku ya. Lalu ada juga yang tanya, terima kasih atas videonya, bermanfaat sekali. Lalu kalau ada offering letter dari perusahaan, apakah harus diambil tipe visa? Nah, ini kalau untuk offering letter jujur aku juga belum tahu jelas ya kalau ada dari perusahaan. Nah, kembali lagi ke Ukti dan Ahi. Jadi ke Mesirnya itu apakah karena pekerjaan dari perusahaannya atau karena pribadi gitu. Kalau misalnya karena pribadi, visanya jelas visa pribadi ya, visa kunjungan. Dan sepengalaman aku yang pernah aku buat itu tidak perlu ada offering letter dari
perusahaan gitu. Tapi kalau visanya bisnis, nah ini aku belum, jujur kalau untuk bisnis aku sendiri belum pernah buat ya. Jadi perlu ditanyakan lagi ke pihak kedutaannya, begitu. Dan tujuannya Uti dan Ahi akan ke Mesir. Apakah memang ada kerjaan atau pekerjaan dari perusahaan Uti dan Ahi atau pribadi atau bagaimana? Gitu, harus diketahui dulu maksud dan tujuannya akan ke Mesir seperti apa. Lalu bisa langsung ditanyakan ke kedutaannya kira-kira visa yang cocok yang bisa di-apply itu visa apa, begitu. Tentunya sih kalau ke Mesir, kalau memang bukan residen Mesir, pasti harus mengambil visa ya. Cuman aku memang tidak tahu ada berapa jenis visa yang bisa di-apply dan jenis siapa aja. Jadi ya Uti Ahi harus menanyakan hal tersebut ke kedutaan gitu. Nah, ini pertanyaan keempat. Gimana caranya ke Mesir untuk belajar bahasa Arab dan dimana rekomendasi belajar bahasa Arab komunitas Indonesia yang ada di Mesir? Gimana caranya ke Mesir untuk belajar bahasa Arab? Nah, ini jatuhannya tujuannya berarti untuk belajar gitu ya, untuk pendidikan. Kalau pendidikan setahu aku itu ada visa studi. Cuman untuk syaratnya visa studi itu apa saja, kembali lagi ditanyakan lagi ya ke kedutaannya. Karena aku belum pernah apply juga untuk visa studinya gitu. Tapi setahu aku visa studi itu ada surat pengantar atau surat keterangan dari sekolahan atau akademi yang bersangkutan kalau Uti dan Ahi memang akan belajar di tempat tersebut, akan ada studi di tempat tersebut ya. Nah, kalau misalnya Uti ya, kalau untuk yang lainnya misalnya mau visa biasa aja tapi di sini juga mau belajar, ya itu bisa juga sih visa biasa, cuman memang jatuhannya bukan visa studi dan aku tidak tahu ya perbedaannya apa bedanya visa studi dan juga visa turis biasa gitu. Lalu di mana rekomendasi belajar bahasa Arab komunitas Indonesia banyak, apalagi di ibu kota Kairo banyak ke tempat-tempat belajar untuk bahasa Arab atau bahkan bahasa Arab Mesir gitu. Jadi aku ada satu tempat yang aku ketahui bisa untuk belajar dan ini dibuat oleh orang Indonesia ya. Mungkin bisa cek ke Instagramnya di logat.mesir. Di situ mereka membuka seperti les atau pelajaran untuk belajar bahasa Arab, baik bahasa Arab formal atau bahasa Arab Amiyah Mesir. Jadi ada dua perbedaan ya. Ada bahasa Arab yang biasa itu yang dipelajari atau yang dipakai oleh ya ada daratan Arab ya gitu. Kalau Amiyah Mesir itu adalah bahasa Arab yang digunakan sehari-hari oleh orang Mesir di sini. Jadi bahasa mereka percakapan biasa seperti itu menggunakan bahasa Amiyah Mesir begitu. Kalau untuk tempat lainnya banyak, cuman memang aku tidak terlalu banyak tahu informasi ya untuk tempat-tempatnya di mana saja. Ada juga Nile Center, terus yang aku tahu juga itu Loga.Mesir, dan pasti banyak tempat lainnya terutama di ibu kota Kairo ya gitu. Karena banyak sekali orang Indonesia yang berdomisili di ibu kota, di kota Kairo gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir yang aku mau jawab di video ini. Ini tentang mata uang Mesir. Ada yang tanya 350.000 pound itu berapa rupiah ya gitu. Sebenarnya untuk ngeceknya gampang karena kita bisa di Google ya. Di Google kita bisa cari kurs pound ke rupiah, pound Mesir ke rupiah. Aku cek per hari ini, aku buat video ini itu 1 pound itu sekitar 495 rupiah
1 pound sekitar 495. Jadi tinggal dikalikan saja 350.000 dikali 495 rupiah itu berapa, begitu. Lalu ada juga yang nanyakan di video tentang mata uang, kenapa nggak dicantumkan 1 pound itu berapa rupiah. Kenapa tidak dicantumkan? Karena yaitu yang namanya kurs, yang namanya mata uang, nilai tukar mata uang. Aduh maaf ya ada suara anjing karena di sini banyak anjing liar dan kucing liar. Jadi kalau untuk kurs dan mata uang itu setiap harinya itu rate-nya bisa berbeda-beda gitu. Jadi misalnya pun aku cantumkan di situ misalnya 1 rupiah 600, bisa aja besoknya lagi itu sudah beda dan sudah nggak akurat lagi begitu. Jadi ada lebih baiknya buat Uktiah yang ingin cek langsung update aja, misalnya kayak di Google atau di beberapa website untuk nilai tukar mata uang gitu ya. Jadi akan lebih pasti karena perharinya setahu aku nilai tukar mata uang itu agak berbeda-beda begitu. Nah, kira-kira itu Tiahi ada berapa tadi ya? Sekitar 5 pertanyaan kali ya yang coba aku jawab di video ini. Semoga juga bisa membantu menjawab Utiahi yang ingin tanya dan ternyata sudah terjawab di video ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai hal yang lain, bisa kok di komen aja ya gitu. Cuman kalau misalnya slow respon, mohon maaf sekali. Tapi insya Allah akan selalu coba aku jawab gitu setahu aku semampu aku gitu. Nah kira-kira di video ini itu aja sih, aku akan cukup jawab pertanyaan-pertanyaan itu aja. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Egyptonicia Diary, di subscribe pastinya, di like, di komen, dan di share. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu buat tanya di komen. Insya Allah kalau aku bisa jawab akan aku jawab, baik di komen itu langsung atau mungkin nanti next aku akan bikin video lagi, aku juga belum tahu. Begitu deh pokoknya. Terima kasih yang masih selalu nonton Egyptonicia Diary. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.